Halo, saya Bima, absen 02, kelas 8C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PKN, tentang soal nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, soal nomor pertama, mengapa negara-negara Eropa mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia? Negara Eropa mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia itu karena ingin mencari keuntungan dengan cara pergi ke negara yang bahan bakunya dijual dengan harga murah. Dan apa yang dilakukan untuk menguasai negara lain yaitu dengan mencari bahan bakunya ke negara yang dijual dengan harga yang lebih murah. Lanjut, politik apakah yang digunakan Belanda untuk menguasai Indonesia? Politik yang digunakan Belanda untuk menjajah Indonesia adalah politik divide et impera, yang berarti politik tentang pemecah belahan. Mengapa Belanda menggunakan politik itu? Karena untuk memecah belah bangsa Indonesia yang rakyatnya terkenal dengan kesatuannya seperti gotong royong dan tolong menolong antar sesama manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Saya Patricia Natalini Destianka, absen 21. Saya menjelaskan nomor 5 dan 6. Soal nomor 5 adalah jelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda selalu tidak berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Lanjut. Yang nomor 6, jelaskan perbedaan sifat dan bentuk perjuangan melawan penjajah Belanda sebelum dan sesudah kebangkitan nasional. Pola perjuangan sebelum tahun 1908. Berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan yang dilakukan tidak dilakukan secara bersama-sama dan serentak. 3. Perlawanan hanya bergantung pada instruksi dan arahan pemimpin, sehingga ketika pemimpin tertangkap, maka perlawanan tidak berlanjut. Pola perjuangan setelah tahun 1908. 1. Berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia bersifat nasional dan terorganisir. 2. Perlawanan yang dilakukan secara bersama-sama dan serentak. 3. Perlawanan bersifat kontinu sehingga walaupun pemimpin tertangkap, namun perjuangan masih berlangsung. Sekian dan terima kasih. Nama saya Teguh Caksana, kelas 8C, absen 9. Saya akan membahas nomor 7 yang soalnya jelaskan peran tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Dalam kurung Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Samanhudi, HOS Cokro Aminoto. Lanjutin. Dimas. Oke. Yang pertama, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia menyebarluaskan gagasan nasionalisme, pendidikan masyarakat, persamaan derajat dan budi pekerti melalui media koran, dan penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo. Lanjut. Dr. Sutomo. Dia mendirikan IST atau Indonesian Study Club yang
merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. Sebagai ketua partai Indonesia Raya, beliau berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan beliau aktif dalam bidang kewartawanan. Lanjut. Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia pendiri Indich Party yang menumbuhkan kesadaran berbangsa rakyat Indonesia, membuat tulisan yang mengkritik pemerintah Belanda. Lanjut. Douwe Dekker. Dia adalah salah satu pendiri Indich Party dan dia juga penggagas Nusantara sebagai nama Hindia Belanda yang merdeka. Lanjut. 5. Ki Hajar Dewantara. Dia sebagai salah satu tokoh pendiri Indich Party yang merupakan partai politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan. Dia membuat artikel yang mengkritik cara pemerintahan Belanda. Dia juga pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa dan salah satu tokoh putra atau putra tenaga rakyat. Lanjut. 6. K.H. Samadudin. Ia sebagai pendiri SDI 9 Sarekat Dagang Islam SDI atau Sarekat Dagang Islam yang menentang Belanda dan memperjuangkan martabat pedagang pribumi. K.H. Samadudin juga terlibat dalam gejala politik pasca kemerdekaan dengan membentuk barisan pemberontakan Indonesia melawan Nizam serta berbentuk Laskar Rakyat atau Gerakan Kesatuan Alaf-Alaf. Lanjut. 7. HOS Djokroaminoto. Ini sebagai salah satu anggota SDI yang menyarankan kata dagang dalam SDI dihapuskan dengan tujuan agar jangkauan organisasi lebih luas. Ketua SI yang akhirnya membuat SI berkembang pesat. Ia mengecam tindakan pemerintah Belanda melalui pidatonya. Tokoh yang mengorbankan semangat patriotisme para pemuda. Tokoh yang mengajarkan berpidato yang baik pada para pemuda. Lanjut. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya Benediktus Demas Abiasa, 8C absen 6. Saya akan menjawab soal tugas PPKN nomor 3 dan 4 yang didiskusikan dengan cara kelompok. Saya akan menjawab nomor 3 terlebih dahulu. Etnis. Politik etnis atau politik balas budi yang dalam bahasa Belanda disebut etnische politik adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanah paksa. Munculnya kaum etnis yang dipelopori oleh Peter Broshoff, wartawan koran The Locomotive, dan P.H. Van Deventer. Itu adalah politikus yang ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Dan nomor 4 adalah perjuangan melawan Belanda. Pada permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kegagalan perlawanan secara fisik yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke-20 itu untuk mengubah bentuk perlawanan yang lain. Bentuk perlawanan itu adalah dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya negara.
Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Ini adalah jawaban nomor 3 dan 4. Demikian PPT saya. Terima kasih.